Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Irma Octavia Sembiring, NIM 03 2019 052. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang spiritualitas. Selamat menyaksikan. Spiritual adalah suatu usaha dalam mencari arti kehidupan, tujuan, dan panduan dalam menjalani kehidupan, bahkan pada orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Spiritualitas adalah keyakinan dalam hubungan dengan Sang Pencipta. Dalam aspek spiritualitas dalam keperawatan berpendapat bahwa spiritualitas meliputi aspek sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi dengan sesuatu yang tidak diketahui atau ketidakpastian dalam kehidupan. Yang kedua, cara dalam menentukan suatu arti dan tujuan hidup. Ketiga, memiliki kemampuan dalam menyadari kekuatan dalam untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri. Keempat, mempunyai perasaan terkait dengan diri sendiri dan pencipta. Kebutuhan spiritualitas adalah kebutuhan untuk mempertahankan atau mengambil keyakinan dan memenuhi kewajiban agama, serta kebutuhan untuk mendapatkan maaf dan pengampunan, mencintai dan menjalani hubungan penuh rasa dengan Tuhan. Menurut Korn 1989, kesejahteraan spiritualitas adalah suatu aspek yang terintegrasi dari manusia secara keseluruhan yang ditandai oleh makna dan harapan. Kesehatan spiritualitas atau kesejahteraan adalah rasa kehormatan yang saling berdekatan antara diri dengan orang lain, alam, dan dengan kehidupan tertinggi. Rasa keharmonisan dicapai ketika seseorang menemukan keseimbangan antara nilai, tujuan, dan sistem keyakinan individu dengan hubungan mereka di dalam diri mereka sendiri dengan orang lain. Keyakinan ini sering berakar dalam spiritualitas tersebut. Spiritualitas sepanjang hidup, mungkin spiritualitas akan tumbuh sehingga individu menjadi lebih menyadari tentang makna, tujuan, dan nilai hidup. Pertama itu ada spiritualitas pada fase perkembangan. Spiritualitas dimulai ketika anak-anak belajar tentang diri mereka dan hubungan mereka dengan orang lain, dan sering memulai konsep tentang kesehatan atau nilai seperti yang disungguhkan kepada mereka oleh lingkungan rumah mereka atau komunitas religi mereka. Remaja sering mempertimbangkan kembali konsep masa kanak-kanak mereka tentang kekuatan spiritualitas dan mencari identitas, mungkin dengan mempertanyakan tentang praktik atau nilai dalam menemukan kekuatan spiritualitas sebagai motivasi untuk mencari makna hidup yang lebih jelas. Banyak orang dewasa yang mengalami pertumbuhan spiritualitas ketika memasuki hubungan yang harmonis. Kemampuan untuk mengasihi orang lain dan diri sendiri secara bermakna adalah bukti dari kesehatan spiritualitas. Sejalan dengan semakin dewasa orang tersebut, mereka akan berintrospeksi untuk memperkaya nilai dan konsep ketuhanan yang telah lama dan dianut mereka pada Tuhan yang sering diserahkan, dan hubungan yang penting dan menyediakan diri sendiri bagi orang lain. Sebagai tugas spiritualitas menetapkan hubungan dengan kehidupan atau nilai adalah suatu cara mengembangkan spiritualitas. Kesehatan spiritualitas yang sehat pada lansia adalah sesuatu yang memberikan kedamaian dan menerima tentang diri, dan hal tersebut sering didasari pada hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Penyakit dan kehilangan adalah ancaman dan menentang proses perkembangan spiritualitas. Distres spiritualitas yang dapat berkembang dan sejalan dengan mencari makna tentang apa yang sedang terjadi dan yang mungkin dapat mengakibatkan seseorang merasa sendiri dan terisolasi dari orang lain. Individu memungkinkan mempertanyakan nilai spiritualitas mereka dan mengajukan pertanyaannya tentang hidup seluruhnya. Tujuan hidup adalah sumber dari makna hidup, menurut Potter dan Perry tahun 2005. Yang kedua itu spiritualitas dan keperawatan.
Secara tradisional dan model holistik keperawatan tentang kesehatan yang telah mencakup dimensi fisik, psikologis, kultural, perkembangan sosial, dan spiritual. Setiap dimensi berhubungan dengan dimensi lain menggunakan gambar atau karakteristik yang unik. Terdapat model pilihan yang dikembangkan oleh Frank yang menunjukkan signifikasi tentang spiritualitas sebagai suatu tema yang terintegrasi dalam hidup. Dalam model ini dijelaskan bahwa spiritualitas mewakili totalitas keberadaan seseorang yang berfungsi sebagai perspektif pendekatan dan yang menyatukan berbagai aspek individual. Lebih jauh didefinisikan model penyatuan spiritualitas dengan meringkas berbagai pandangan teoritas spiritualitas menurut Walter Perry tahun 2005. Dimensi spiritualitas menyebar di seluruh dimensi lain, baik dikenal ataupun berkembang di individu atau tidak. Individu dikuatkan melalui diri yang mengakibatkan peralihan ke arah kesejahteraan. Pertumbuhan spiritualitas terjadi hampir pada seluruh rentang kehidupan. Individu mencapai tahap perkembangan yang berbeda tergantung pada karakteristik individu masing-masing dan interventasi dengan pengalaman dan pertanyaan dalam kehidupan. Terdapat pandangan teoritas mengenai spiritualitas serta bagaimana teori ini dapat diaplikasikan terhadap keperawatan. Menurut teori fisiologis, perawat dapat menilai intensial asal, sifat, dan nilai keyakinan spiritual hasil. Fisiologi membantu seseorang peneliti keyakinan seseorang guna memahami secara logis dan seberapa jauh spiritualitas menjadi cara hidup seseorang. Hal ini diberikan pemandangan yang luas tentang dimensi spiritualitas. Dari teologi spiritualitas dapat membantu perawat mencapai pemahaman tentang keyakinan seseorang mengenai sifat Tuhan atau menghargai hidup yang lebih baik. Teologi membentuk keyakinan seseorang tentang hidup dan makna hidup lainnya. Yang ketiga, ada religius atau spiritualitas dan nootropics. Pengalaman spiritualitas dan religius dan ritual merupakan hasil dari pembentukan evolusional dari otak yang membantu manusia untuk bersosialisasi dan membentuk komunitas kelompok. Dari sudut pandang evolusional, spiritualitas atau religius dapat diibaratkan sebagai suatu keuntungan bagi manusia dibandingkan spesies lain. Mungkin terdapat proses neurokemikal yang kompleks terjadi di otak. Hampir sinaps yang dipakai untuk menjalankan sinyal pada sistem pusat manusia dalam sinaps kimia. Pada sinaps kimia ini, neutron pertama mensekresikan pada sinaps ujung sarafnya suatu bahan kimia tersebut, neurotransmitter, atau sering disebut sebagai transmitter. Neurotransmitter ini didistribusikan secara luas dari otak dan menutupi wilayah Pasifik. Neurotransmitter ini disintesiskan di neutron persinapsik yang dilepas dari neutron ke dalam celah sinapsik yang bertindak mengikuti synapse neurotransmitter spesifik. Neurotransmitter hanya bisa mengikat pada reseptor spesifik ini, dan efek dipengaruhi oleh reseptor ini yaitu sinetron dan dominan menutup aktivitas otak pada orang yang ikut praktek religius dan aktivitas spiritualitas. Menurut Andre Algon 2019, mempelajari fungsi otak pada orang yang melakukan meditasi atau berdoa, dia menemukan bahwa pengalaman meditasi dan spiritualitas dapat diukur dan dijelaskan melalui pathway anatomis kompleks
kompleks, bagian frontal lobe merupakan salah satu bagian yang paling dipengaruhi oleh aktivitas religius yang dilakukan. Dia berfokus pada frontal cortex yang berhubungan dengan thalamus, posterior lobe, dan sistem limbik, terutama itu amygdala dan hipokalamus. Dengan menggunakan aliran darah di otak, Neubrand menyimpulkan bahwa semakin seseorang individu dimasukkan ke dalam suatu kegiatan spiritualitas atau religius, maka frontal lobe dan limbic system akan semakin aktif. Bagian frontal lobe merupakan bagian yang memegang peran penting dalam konsentrasi dan diperhatikan pada sistem limbik. Merupakan bagian di mana emosi, perasaan, serta perilaku diatur. Menariknya, ketika frontal lobe dan limbic system aktif bekerja, maka frontal lobe menjadi kurang aktif. Studi yang dilakukan dengan menilai aktivitas otak menggunakan topological aliran darah otak mempunyai atau metabolisme cerebral menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan aktivitas temporal lobe selama melakukan aktivitas religius. Sistem saraf otonom atau simpatik atau parasimpatik juga mengalami aktivitas signifikan selama melakukan meditasi dan aktivitas spiritual lainnya. Aktivitas yang terjadi pada sistem saraf otonom ini menyebabkan penurunan denyut jantung dan lanjut nafas, yang merupakan efek dari rasa refleks yang dirasakan. Endotherm adalah suatu pengukuran yang dapat dilakukan untuk menilai hubungan genetik dan kelainan yang dimiliki individu dengan menghubungkan varian DNA dan psikologal P-novel yang akan memberikan kemudahan untuk mengetahui pengaruh genetika pada seseorang. Faktor yang mempengaruhi spiritualitas menurut Taylor et 1997 dalam buku Aspek Spiritualitas dalam Keperawatan, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi spiritualitas seseorang. Yang pertama itu adalah tahap perkembangan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap anak dengan 4 agama yang berbeda, bahkan mereka memiliki konsep spiritualitas yang berbeda menurut agama, menurut usia, jenis kelamin, dan kepribadian anak. Yang kedua itu adalah keluarga. Peran orang tua sangat penting dalam perkembangan spiritualitas anak, karena orang tua sebagai role model. Keluarga juga sebagai orang terdekat di lingkungan dan pengalaman pertama anak dalam mengerti dan menyimpulkan kehidupan di dunia, maka pada umumnya pengalaman pertama akan selalu berhubungan dengan orang tua ataupun saudaranya. Yang ketiga, latar belakang etnik budaya. Sikap, keyakinan, dan nilai dipengaruhi oleh latar belakang etnik dan sosial budaya. Hal yang diperlukan dan diperhatikan adalah apapun terjadi agama atau sistem keagamaan yang dianut individu, tetapi saja pengalaman spiritualitas setiap individu berbeda dan mengandung hal unik. Yang keempat, ada pengalaman hidup sebelumnya. Pengalaman hidup yang baik, positif maupun negatif dapat mempengaruhi spiritualitas seseorang. Selain itu, dipengaruhi oleh beberapa. Bagaimana seseorang mengartikan secara spiritualitas kejadian atau pengalaman tersebut. Peristiwa dalam kehidupan sering dianggap sebagai suatu ujian. Pada saat ini, kebutuhan spiritualitas meningkatkan yang memerlukan kedalaman spiritualitas dan kemampuan coping dalam memenuhinya. Yang kelima itu ada krisis dan perubahan. Krisis dan perubahan dapat memperkuat ke dalam spiritualitas seseorang. Krisis sering dialami
Ketika individu dihadapkan dengan hal yang sangat sulit, apabila kalian mengalami krisis, maka keyakinan spiritualitas dan keyakinan untuk melakukan kegiatan spiritualitas menjadi lebih tinggi. Kelima itu ada terpisah dari terikatan spiritualitas. Individu yang biasanya melakukan kegiatan spiritualitas ataupun tidak dapat berkumpul dengan orang terdekat biasanya akan mengalami terjadinya spiritualitas. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian hasil video saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan tidak pantas, saya mohon maaf kepada teman-teman dan ibu dosen. Terima kasih.